Assalamualaikum. Halo sahabat tani. Saat kita menanam, seringkali ada tamu tak diundang di lahan kita, yaitu gulma. Tanaman pengganggu ini tumbuh cepat, menyerap nutrisi, air, dan cahaya yang seharusnya untuk tanaman utama. Tidak hanya itu, gulma juga bisa menurunkan kualitas panen dan menjadi tempat berkembang biaknya hama serta penyakit. Maka dari itu, pengendalian gulma bukan sekadar membersihkan lahan, tetapi bagian penting dari manajemen pertanian yang berkelanjutan. Hari ini, kita akan membahas cara mengenali gulma, memahami dampaknya, serta strategi efektif untuk mengendalikannya. Alang-alang metode yang efektif untuk mengendalikan vegetasi alang-alang yang luas, alang cukup tebal atau kecepatan angin cukup tinggi di areal yang akan disemprot. Senyawa glifosat bersifat sistemik purna tumbuh dan non-residual untuk menghambat sheet, adalah dengan cara penyemprotan herbisida kimia, yaitu dengan produk herbisida yang mengandung bahan aktif glifosat. Volume semprot medium, 450-600 liter H, dipakai jika pertumbuhan alang-alang sintesa protein dan asam amino aromatik pada jaringan alang-alang. Efek herbisida tersebut yang terlihat pada tubuh alang-alang yang kontak setelah 2-4 hari disemprotkan adalah menguning dan layu secara bertahap, dan beberapa minggu kemudian menjadi coklat terbakar dan akar sulurnya rusak atau membusuk. Mengendalikan alang-alang yang tumbuh sporadis, terpencar-pencar, lebih tepat secara spot spraying, dan kemudian dilakukan kontrol alang-alang secara whipping jika perkembangannya semakin terbatas. Metode whipping menggunakan kain katun berukuran 3x12 cm yang sudah dicelupkan dalam larutan herbisida glifosat 360 gl, konsentrasi 1,0%-1,3% dalam pelarut air, surfaktan 0,5%, kemudian kain tersebut dibalutkan pada 3 jari tangan setelah sedikit diperas. Selanjutnya balutan kain basah tersebut disapukan, whipping, secara merata pada setiap helai daun alang-alang, dimulai dari batang bawah sampai ke ujung daunnya. Whipping merupakan cara mengusap daun menggunakan kain katun yang membuat gulma alang-alang terkena dan basah, namun penggunaan herbisida harus tetap sesuai anjuran dalam konteks yang wajar dan tetap menggunakan bahan pelindung diri. Keladi liar. Selanjutnya pengendalian keladi liar yang sering tumbuh di rendahan umumnya sulit dimusnahkan. Hal ini karena di samping daunnya berlilin juga berumbi. Metode yang efektif untuk mengendalikan keladi liar adalah dengan penyemprotan herbisida Ali 20 WDG, konsentrasi 0,03%, Indostic, konsentrasi 0,2%, dengan alat CP15 atau solo, nozzle cone. Selanjutnya pengendalian pakis, paku-pakuan, teki-tekian jenis-jenis pakis yang merugikan, antara lain, Dicrapnoteris linearis, Stenochlaena palustris, Pteridium osculentum, Lygodium flesuosum. Pengendalian pakis dilakukan dengan cara kimia yaitu menggunakan herbisida berbahan aktif paraquat atau herbisida kontak, dengan dosis paraquat 1,5 LH dan metilmetsulfuron 25 GRH. Pengendalian selanjutnya bambu anakan sawit liar dilakukan pembasmian dengan menggunakan gliposat murni sebanyak 300 cc per cap dan atau 250 cc cap. Bitambach alaj 2,5 minus 3 grosz cap. Atau dengan menggunakan Starlon 665 isi sebanyak 200 ml cap ditambah Clean Up 200 ml. Campuran Starlon 200 ml dan Solar 200 ml caps layak dicoba. Pada kondisi bambu yang pertumbuhan ataupun rumpun besar tidak bisa mati sekaligus perlu dilakukan koreksi aplikasi setelah 21 hari ke depan. Dengan norma bahan tetap. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan herbisida Garlon atau Metsulindo. Untuk penggunaan Garlon dosis adalah 250 ml EH sedangkan jika menggunakan metilmetsulfuron maka dosisnya adalah 75 GRH. Yang terakhir adalah pengendalian epipit yaitu tanaman yang tumbuh di atas dan di batang kelapa sawit dilakukan pembasmi menggunakan bahan aktif triklopir 1 LH dengan dosis 70 ml pokok tanaman dengan cara mengikat akar tanaman dimasukkan ke dalam plastik es lalu diikat setelah itu dilihat daun ajan menguning hingga layu dan mati. Itulah beberapa cara pengendalian gulma yang bisa kita lakukan pada lahan tanaman sawit kita dengan begitu tanaman utama tumbuh subur dengan baik. Jika ada pertanyaan silahkan cek dan DM Koran Sawit.